Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, perasaan rindu atau kangen merupakan sebuah bagian yang sangat manusiawi, sangat wajar muncul dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, karena perasaan rindu atau kangen bisa menghidupkan dan juga bisa semakin memperbesar, memperdalam arti dari sebuah perjumpaan atau pertemuan. Ketika kita misalnya merasakan perjumpaan atau pertemuan dengan frekuensi yang cukup sering, kita akan mengalami bahwa mungkin arti atau makna dari perjumpaan tersebut jadi biasa-biasa saja. Tapi kalau misalnya mungkin ada sebuah jeda yang cukup panjang, khususnya ketika mungkin dulu di awal-awal pandemi, di awal-awal COVID merebak, kita yang mungkin jaraknya juga sebenarnya berdekatan, tempat tinggalnya dengan keluarga kita, tapi untuk sementara waktu tidak bisa saling ketemu. Ya, ketemu langsung. Dan di situ kita merasakan ada kerinduan yang besar, rasa kangen, sehingga ketika berjumpa kita merasa ada sebuah nilai lebih dari perjumpaan itu. Nah, apakah perjumpaan kita dengan Tuhan juga senantiasa didorong atau dilatar belakangi atau dibungkus oleh perasaan rindu dan kangen tersebut? Terlebih ketika kita akan memasuki minggu-minggu Advent, ya Ibu Saudara. Mulai dari minggu ini, kita sudah memasuki masa-masa Advent, masa-masa penantian yang senantiasa kita maknai bukan hanya menantikan untuk masuk dalam masa raya atau perayaan Natal, tetapi juga kita harus selalu menyimpan sebuah penghayatan, pemahaman bahwa Advent juga menantikan kedatangan Kristus kembali. Yang walaupun kita nggak tahu bagaimana bentuknya, tapi kita sebagai orang percaya harus senantiasa mengantisipasi hal itu. Nah, ada sebuah bagian yang dialami oleh salah seorang yang mungkin kadang kita ingat, kadang juga terlewat ya. Dari kisah-kisah di seputar kelahiran Tuhan Yesus, ada kisah tentang seorang yang bernama Simeon, ya Ibu Saudara. Lengkapnya itu ada di Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat 40 ya, lengkapnya perikop ini. Namun saya akan baca beberapa bagian. Yang pertama saya akan membacakan ayat 25. Ya, Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Simeon ini lalu kemudian melihat Yesus yang sedang dibawa oleh Yusuf dan Maria, ya, Yesus yang masih bayi ini, Ibu Saudara ya. Lalu kemudian dia merasakan bahwa inilah sosok yang dinantikan, yang dirindukannya. Sehingga kemudian dia bisa mengatakan di ayat 29, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Ibu Saudara, sebuah kerinduan menjadi penguat yang luar biasa. Sebuah kerinduan menjadi satu hal yang sangat penting untuk seseorang bisa menyambut Kristus dengan sebaik-baiknya. Apakah ada kerinduan itu, rasa kangen di setiap momentum perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus dalam segala sesuatu yang ada dalam hidup kita? Biarlah itu menjadi modal, menjadi sebuah bagian yang sangat penting untuk kita bisa senantiasa menghayati momentum perjumpaan ketika kita ketemu dengan Tuhan Yesus lewat berbagai macam perkara dalam hidup kita. Baik perkara yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Sehingga kita akan selalu menghayati dan memaknai dan tidak menyia-nyiakan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami sebentar lagi akan kembali memasuki minggu Advent yang akan dilanjutkan juga tentunya dengan Natal. Ya Tuhan, biarlah kami memiliki kerinduan yang benar-benar bersumber hanya pada kasih dan karya Kristus saja. Sehingga kami bisa menghayati perjumpaan dengan Kristus, perjumpaan dengan masa raya, perjumpaan dengan hal-hal yang kami alami dalam kaitan ibadah kami untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kami lebih lagi menghayatinya. Dan pada saatnya kami boleh menyambut Natal dengan penuh sukacita dan khususnya menyambut segala karya Kristus.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, mari